plastik merupakan material non-biodegradable sehingga mempunyai sifat persisten. Selama 3 dekade terakhir, bahan plastik telah digunakan dalam pakaian, makanan, tempat tinggal, transportasi, konstruksi, kesehatan, dan industri. Penggunaan plastik yang meluas tersebut dikarenakan sifatnya yang fleksibel, transparan, tahan lama, tidak korosif, dan dapat dikombinasikan dengan kemasan lain. Plastik merupakan salah satu jenis polimer sintesis yang terbuat dari unsur-unsur bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Setiap tahun, sekitar 500 miliar plastik digunakan di seluruh dunia. Angka tersebut berbanding lurus dengan angka pembuatan plastik yang semakin banyak ke lingkungan. Penumpukan plastik akan menyebabkan masalah bagi lingkungan terkait sifat plastik yang sulit mengalami degradasi. Sifat plastik yang sulit mengalami degradasi disebabkan karena plastik mempunyai kerapatan massa molekul yang tinggi. Plastik juga memiliki jumlah cincin aromatik banyak dan memiliki pergantian unsur halogen, sehingga dalam jangka waktu yang lama, plastik akan tetap berada di lingkungan tanpa mengalami proses degradasi. Salah satu solusinya adalah biodegradasi plastik menggunakan mikroorganisme. Biodegradasi plastik adalah proses di mana mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan archaea dapat mendegradasi plastik melalui enzim ekstraseluler atau intraseluler. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di dunia. SDGs ke-15, Life on Land, memiliki tujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, memberantas pergesangan lahan, menghentikan serta membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati. Mikroorganisme yang pertama adalah Bacillus sp. Bacillus sp adalah bakteri yang berbentuk batang, termasuk gram-positif, motil, dan menghasilkan spora yang biasanya resisten terhadap panas. Genus Bacillus memiliki sifat fisiologis yang cukup menarik karena setiap jenisnya memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Salah satunya adalah mampu mendegradasi hidrokarbon. Beberapa spesies Bacillus seperti Bacillus subtilis dan Bacillus lisaniformis terbukti dapat mendegradasi plastik, terutama jenis polyethylene dan polystirena. Mikroorganisme yang kedua adalah Pseudomonas sp. Pseudomonas sp merupakan bakteri hidrokarbonoplastik yang mampu mendegradasi hidrokarbon. Bakteri ini telah terbukti mampu menguraikan plastik seperti jenis polyethylene, polypropylen, polystirena, dan polyvinyl klorida. Mikroorganisme yang ketiga adalah Aspergillus. Aspergillus merupakan genus jamur. Spesies jamur Aspergillus seperti Aspergillus niger dan Aspergillus fumigatus memiliki enzim yang mampu mendegradasi sampah plastik, terutama pada jenis sampah plastik poliuretan. Kami mengangkat tema ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik dan potensi kerusakan ekosistem lingkungan. Mikroorganisme melakukan proses degradasi terhadap polimer plastik dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah biodeteriorasi, yang kedua adalah biofragmentasi, yang ketiga adalah asimilasi, dan yang keempat adalah mineralisasi. Proses biodeteriorasi terjadi ketika mikroorganisme menempel pada permukaan polimer plastik. Beberapa spesies dari organisme dapat mensekresikan biofilm terbuat dari polisakarida dan protein hasil penguraian polimer. Biofilm tersebut kan membantu mikroorganisme untuk tetap menempel pada polimer dan membantu menembus struktur pori dari polimer plastik. Pertumbuhan mikroorganisme yang meningkat menyebabkan membesarnya ukuran pori dan menimbulkan keretakan pada polimer plastik sehingga struktur polimer tidak stabil. Pada tahap biofragmentasi, polimer dengan berat molekul tinggi terpecah menjadi campuran oligomer dan monomer. Mikroorganisme mensekresikan enzim untuk memotong ikatan polimer. Enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam proses ini adalah oxireduktase dan hidrolase. Proses biodegradasi
diakhiri dengan proses amilasi, yaitu terjadinya proses metabolisme untuk menghasilkan produk berupa energi seperti cadangan makanan, serta metabolit primer maupun sekunder. Monomer plastik ditransfer ke dalam sel mikroorganisme melalui membran khusus. Molekul yang diserap oleh mikroorganisme akan menghasilkan biomasa seperti CO2, H2O, dan CH4. Proses mineralisasi adalah produk akhir yang dikeluarkan oleh lingkungan seperti CO2, H2O, serta CH4. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.